Kita angkat pujian manis kau dengan Allah. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dalam hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena hatiku, dalam hatiku bersuka karena. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi namamu, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup memulihkan kami. Karena itu Bapa di surga, hari ini kami datang kembali kepada Tuhan yang mempunyai segalanya dalam hidup kami. Tuhan, pakai kami semua, urapi kami semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya, kami penuh dengan kemuliaan-Mu, kami penuh dengan urapan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau urapi kami. Biarlah pewahyuan urapan Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami percaya panci kemenangan Tuhan ada di tempat ini. Dan Tuhan mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang Bapa di surga mungkin
saat ini dalam berkemas, Engkau percepatkan langkah mereka untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu ibadah kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya hanya kuasa Allah, hanya hadirat Allah yang ada di tempat ini, dan kami menjadi umat-umat yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulaikan ibadah kami. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kalau kita boleh ada saat ini pada kesempatan hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita percaya itu semua dari Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa lewati tahun 2020 dengan baik, meskipun banyak masalah, pencobaan datang, tetap Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya, Yesus. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Sejauh Tuhan tetap setia kita. Amin. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita punya Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita juga punya Tuhan yang selalu merencanakan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kadang apa yang gak pernah kita pikirkan ke depannya, apa yang gak pernah kita lihat, Tuhan sudah rencanakan. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh, kalau kita nggak boleh salaman sama kanan kiri, kita bisa tengok kanan kirinya, kasih senyum Bapak Ibu. Biar teman-temannya, tetangganya pada semangat untuk memuji Amin. Tuhan. Amin. Amin. Semuanya ada gigi kan? Gak ada. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan
tidak pernah berubah. Begitupun dengan perbuatannya. Perbuatan Tuhan Yesus selalu ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang setiap hariku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Menikmati kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namamu. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Menikmati kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namamu. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Yang setiap hari merasakan kasih setianya Tuhan, coba tuh lambaikan Amin. Haleluya, tangannya. Jesus. Haleluya. Beberapa saja yang Amin. punya kenikmatan yang luar biasa Amin. dari Tuhan Amin. Yesus. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Mari kita pujikan dengan hati yang benar-benar tulus dari hati kita. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang hariku merasakan berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Menikmati kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namamu. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya
sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku merasakan berkat yang melimpah sepanjang hidupku, menikmati kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namamu. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kesempatan pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberi, tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk petugas kolektan pada hari ini. Kau berkati dia dalam kehidupannya, Kau berkati dia dalam pekerjaannya, keluarganya. Biarlah Tuhan, dimanapun dia berada, boleh menjadi saksi atas nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh selalu menyenangkan hati Engkau. Kau melihat setiap kami yang memberi dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Kita percaya kalau Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, kalau Tuhan mempunyai perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir. Biarpun masalah, pencobaan, sakit, penyakit, orang tidak suka, orang membenci, kita tidak perlu takut. Sebab kita percaya kita punya Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut untuk melangkah. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, karena sesuatu kan terjadi tanpa
pujikan pujian yang dia bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mengapa sesuatu kan terjadi Tahu Allah kamu peduli dengan kami. tanpa Allah peduli mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Oh, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Terus semua kita katakan, Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Kau selalu pedulikan kami saat kami jatuh, saat kami tidak berdaya. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa, yang mampu membangkitkan kami. Amin, haleluya Yesus. Sekali lagi katakan dengan hati yang rendah, Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
bersama-sama dengan kita. Kau melawat setiap kami Tuhan, Kau peduli setiap kami, Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Kami sebagai manusia Tuhan tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami, tidak tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing saat ini. Saat kami datang dengan tujuan apa, dengan maksud apa, dengan segala kerinduan dan permasalahan kami, Engkau adalah jawaban buat kami. Amin. Saat ini Tuhan kami tahu Haleluya. ada segala perkara yang begitu kami nyanyikan mengena di hati kami Tuhan. Kami percaya Kau memberikan jalan keluar. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kau sanggup melakukan perkara itu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-anak kecintaan-Mu, kami menjadi anak-anak kesenangan-Mu, kami menjadi anak-anak yang Kau angkat dari dosa. Dan siapakah kami ini Tuhan tanpa Engkau? Jikalau kami menghadap takhta-Mu yang kudus ini, sucikan hati kami, pikiran kami, terlebih tubuh kami. Dan kami percaya bahwa setiap persoalan kami saat datang tidak sama pada saat kami pulang. Tuhan, buat anak Tuhan yang pada pagi hari ini boleh belajar melayani Engkau, membawa masuk ke dalam pujian. Mari berkati anak muda ini, berkati masa depannya, sekolahnya, cita-citanya, dan segala kerinduannya. Tuhan pasti akan tetapkan yang terbaik. Bapa yang di surga, buat hamba Tuhan yang pada pagi hari ini sudah persiapkan buat melayani firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, seberapa kami yang hadir, Tuhan tidak pernah mengurangi berkat-Mu untuk kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami firman itu lalu dari kehidupan kami, tapi firman itu akan tertanam. Jadikan hati kami hati yang subur, tanah yang gembur, di mana benih firman-Mu masuk di dalamnya, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Melalui perilaku kami, ucapan kami, tutur kata kami, biarlah kami boleh mencerminkan firman Tuhan itu. Buat hamba-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus, berkati Om Semi kesembuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu, bahwa Tuhan akan mengangkat segala penyakitnya, Tuhan akan menyembuhkannya, sehingga Tuhan boleh melayani kami kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keadaan kami serahkan rumah yang kami pakai buat melayani Engkau. Malaikat-Mu berkemas sekeliling menjaga setiap kami, dijauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan, dari bahaya maut, dari musibah, dari roh-roh kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lagi dipertemukan di tempat ini. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan luar biasa bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat banyak hal yang terjadi dalam tahun-tahun yang sudah kita lewati. Ya, saya percaya bahwa setiap kita punya punya persoalan yang berbeda-beda di tahun yang lalu, ya. Di tahun yang kita sudah lalui, kita punya masalah yang berbeda-beda. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita masuk di tahun yang baru ini, kita melihat bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, dan penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada orang berkata bahwa tahun baru ini adalah tahun yang misterius, ya. Tahun yang baru ini adalah tahun yang penuh dengan orang berkata penuh dengan kegelapan. Tapi kita harus percaya, Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu adalah janji Tuhan bagi kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hati yang tulus, ya. Ya, mungkin kita punya kerinduan di dalam hati kita untuk kita mau memberikan sesuatu yang baik, yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari satu tokoh di Alkitab. Mari kita buka di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 19. Untuk menghormati Allah lewat firman Tuhan, sejemput umat Tuhan disilakan berdiri. Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19.
Kita akan baca 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Amin. Silakan duduk. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa Yusuf adalah orang yang baik hatinya, ya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah di mana kisah ini adalah kisah tidak jauh daripada Natal, tidak jauh daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Yusuf, tiba-tiba istrinya muncul terus, dia lihat bahwa istrinya hamil. Apa yang terjadi dengan dirinya? Dia melihat bahwa dia akan menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa? Kalau orang pada zaman itu, kalau ketika orang itu hamil di luar nikah, dilempari dengan batu. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yusuf tidak berbuat demikian. Dia ingin menceraikannya dengan diam-diam. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia mulai berpikir, apa yang dia pikirkan itu, tiba-tiba malaikat turun dan memberitahukan kepada dia. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia mulai berubah. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang yang baik hati, ya. Ketulusan Yusuf adalah menjadi contoh bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus dipercayakan kepada Yusuf sebagai bapaknya, sebagai bapak untuk mengasuh Yesus? Kenapa? Karena kita melihat bahwa Yusuf adalah orang yang baik hati. Ya. Alkitab mencatat bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Ketika Yusuf melihat keadaan seperti itu, mungkin kita ketika kita lihat tiba-tiba kayak saya, ya, umpamanya, saudara, ya. Kayak saya pulang dari laut, ya. Terus beberapa bulan kemudian saya pulang, tiba-tiba istri saya hamil. Gak bingung gak, saudara? Iya kan? Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Alkitab berkata bahwa dia adalah orang yang baik hati. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang orang yang baik hati, orang yang tulus hati, tidak mau memperhitungkan apa yang dia lakukan. Ya. Ketika dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia tidak peduli kata orang, ya, dia tidak peduli kata orang lain, tetapi dia melakukannya untuk Tuhan. Ya, orang yang tulus hati tidak peduli kata orang. Orang yang tulus hati tidak minta imbalan. Ya, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita dalam pelayanan, kita berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai aku sesuai dengan rencanamu. Tapi tidak ada embel-embelnya di belakang. Tuhan, kalau saya melayani, Tuhan berkati saya. Kalau saya melayani, Tuhan beri saya berkat. Saudara yang satu, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, ya. Tuhan tahu setiap masalah kita. Ketika kita memasuki di tahun yang baru ini, banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Itu akan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Yusuf adalah orang yang baik hati. Bukan baik hati, dia hidup sederhana menurut sejarah. Dia adalah tukang kayu. Dia tidak dilahirkan di keluarga yang begitu mewah, tidak, saudara. Kalau dia dilahirkan ke keluarga yang mewah,
pasti orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah tidak mungkin sampai ke sana. Tetapi kenapa dia lahir di keluarga yang sederhana, supaya kita semua, baik orang kaya, baik orang yang miskin, semua manusia bisa melihat Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menjadikan semuanya baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat orang yang tulus hati, ya, ketulusan hati itu didambakan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke 73 ayat 1. ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Artinya apa? Allah itu sangat baik kepada orang-orang yang demikian. Ketika kita berada di dalam di dalam pelayanan, ketika kita berada dalam situasi yang membuat kita kadangkala tidak enak, kita berikan semuanya yang tulus, saudara, dari hati. Allah bukan berarti Allah tidak cari orang pintar, tidak. Allah bukan berarti tidak cari orang pandai, orang yang punya kedudukan, orang yang kaya, tidak. Tetapi Allah lebih suka kepada orang yang tulus hatinya. Itu janji Tuhan. Dia baik kepada orang yang tulus hatinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka lagi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi ketika Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Ketika dia jatuh karena Betseba, lalu dia ditegur oleh Nabi Nathan. Lalu apa yang terjadi? Dia berkata bahwa perbaharuilah rohku dan hatiku ya Allah. Dia sadar akan keberadaannya. Ketika dia berbuat dosa, ketika dia melakukan pelanggaran itu, dia sadar. Dia minta ampun sama Tuhan. Nah, saudara yang kesam Tuhan, seberapa banyak kita gereja Tuhan, kita orang percaya, kita orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita yang ada di tempat ini, seberapa banyak ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita minta ampun sama Tuhan dan tidak mau ulangi lagi. Saudara yang kesam Tuhan, itu adalah itu adalah pribadi kita masing-masing. Tapi perlu kita tahu bahwa ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ada di sana dan Tuhan akan memberi pengampunan. Alkitab berkata bahwa walaupun dosamu merah seperti kemisi, Dia akan menjadikan putih seperti salju. Saudara yang kasih Tuhan, seberapa besar dosa kita? Siapapun dia pasti berbuat kesalahan. Ya, kita saudara yang kasih Tuhan tidak luput dari kesalahan. Manusia kita itu tidak luput dari kesalahan. Kalau saya bicara tentang hidup saya dulu, saudara, itu kacau balau. Mungkin saudara punya pengalaman yang lain. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak memperhatikan itu. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat orang yang tidak tulus, ya. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat 7 dan 8. Matius pasal 2 ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan
peneliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Amin. Nah, kita melihat bahwa di sini kisah tentang Herodes. Herodes adalah raja Yudea, di wilayah Yudea. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat Herodes itu dari mana sih? Ya, Herodes itu dari Idumea. Idumea artinya dulunya itu disebut Edom, ya. Jadi Idumea itu disebut Edom dulunya. Nah, itu tempat tinggalnya Herodes. Dan Herodes, menurut sejarah bahwa Herodes itu adalah orang yang kaya, orang yang punya pengaruh yang cukup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Herodes itu adalah nama dari anggota dinasti, ya, dinasti Herodes. Kalau di bangsa kita Indonesia itu kayak Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi mulai dari Sri Sultan yang pertama 1, 2 sampai sekarang adalah 10. Itu seperti itu. Jadi Herodes itu adalah keturunan dari dinasti, turunan dari kerajaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Herodes itu adalah orang yang tidak suka kepada apa yang dia lihat pada waktu itu. Kita lihat tentang Yesus Kristus. Ketika orang Majus datang dari timur pergi ke Yerusalem dan bertemu dengan Herodes, apa yang terjadi di sana? Herodes itu ketika orang Majus memberitahukan bahwa kami datang untuk menyembah raja orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi dengan Herodes? Herodes, Alkitab berkata, dengan diam-diam dia bertanya dengan teliti kepada orang Majus, selidikilah, dan ketika kamu menyelidikinya, beritahukan kepada saya. Ya. Ini Herodes. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia ingin menghancurkan. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa sampai anaknya pun sejarah berkata bahwa anak Herodes itu berkata, lebih baik saya jadi babinya Herodes daripada anaknya. Ya. Istrinya dibunuh oleh Herodes. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah kekejaman. Kenapa? Karena Herodes itu tidak suka akan orang yang mau menyamai seperti dia. Ketika kita lihat bahwa ketika Yesus berkata bahwa ada raja orang Yahudi, maka kegemparan terjadi. Ya. Kegemparan terjadi di Yerusalem. Dan Herodes mulai takut, sudah. Herodes adalah raja wilayah Yudea. Dia mulai takut. Ada raja orang Yahudi. Sampai dia pernah menikahi bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Herodes dia itu menghalalkan berbagai cara untuk membunuh raja orang Yahudi. Ya. Herodes ingin supaya raja orang Yahudi itu tidak jadi raja. Gimana caranya? Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang kedua ayat 16 dan 18 sampai 18. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan
ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Nah, Alkitab mencatat di sini Rahel itu menangis. Kenapa? Anaknya itu dibantai sama Herodes, dibunuh sama Herodes. Nah, saudara yang kesam Tuhan, dia tahu bahwa dia sudah diperdaya oleh orang Majus. Dia sudah diperdaya oleh orang Majus, dan dia akhirnya dia tahu bahwa waktu itu, umur sekian dan sekian itu Yesus lahir. Akhirnya dia membunuh semua orang yang ada, anak yang 2 tahun ke bawah dibunuh sama Herodes. Kenapa? Karena dia tidak suka ada raja lain yang mau menyaingi dia, ada raja lain yang mau bangkit untuk bersaing dengan dia. Nah, saudara yang sama Tuhan, saya tidak Allah tidak suka akan apa yang dialami oleh Herodes. Saudara yang sama Tuhan, roh Herodes itu jangan sampai masuk ke kita sebagai gereja Tuhan. Ya, jangan sampai masuk. Saudara yang sama Tuhan, mari kita belajar untuk supaya apa? Supaya kita melihat bahwa ketika kita masuk di tahun yang baru ini, kita memiliki hati yang namanya seperti hatinya Yusuf. Yusuf adalah orang yang baik hati. Ketika dia lakukan semuanya untuk Tuhan, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang menyakitkan menurut dia. Ya, mungkin kita punya masalah yang begitu menggerogoti kita. Kita tidak tahu untuk bagaimana menyelesaikan. Tapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang tahu, Allah yang mengerti, Allah yang paham akan apa yang akan terjadi hari esok, hari selanjutnya dan seterusnya dan sampai selama-lamanya. Tapi saya percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Dia akan berbuat hal-hal yang baik untuk kita, hal-hal yang benar untuk kita, dan Dia akan menyertai kita dan akan memberkati kita. Saudara yang kesam Tuhan, ya, persoalan demi persoalan terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi percayalah bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Di tahun yang baru ini, mari kita perbaharui hati kita. Di tahun baru ini, mari kita perbaharui hati kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan suka orang yang mau memperbaharui hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kesam Tuhan Yesus Kristus, pesan bagi kita untuk kita memasuki tahun yang baru ini, kita harus memiliki hati seperti Yusuf. Yusuf, dia memiliki hati yang luar biasa. Ketika Raja Daud, saudara yang kasih Tuhan, kenapa Raja Daud dipilih Tuhan? Kenapa Raja Daud dijadikan Tuhan jadi raja? Karena ketika Tuhan melihat hati Saul pada waktu di pengurapan itu di rumahnya Isai, anak-anaknya Isai jalan, orangnya gagah perkasa, saudara, ya, orangnya prajurit-prajuritnya Saul. Tetapi ketika Daud lewat, maka Tuhan berkata, urapilah dia, karena dialah yang akan menjadi raja. Kenapa? Raja Daud adalah orang yang kecil, saudara. Dia mungil, beda sama kakak-kakaknya. Dia adalah penggembala kambing domba 2-3 ekor, Alkitab berkata. Tetapi kenapa dia dipilih Tuhan? Karena hatinya. Tuhan sekarang lihat hati kita, lihat hati kita, saudara. Tuhan akan mau merestorasi hati kita. Saya percaya ketika kita buka hati kita, Tuhan, aku berada di muka pintu dan mengetuk. Ketika kamu buka pintu, maka aku akan masuk. Saudara yang kasih Tuhan, bersihkan hati kita. Ketika kita membuka hati kita, kalau hati kita belum bersih, belum disapu, masih ada kotoran. Kalau kita ada tamu, saudara, tamu besar mungkin datang di rumah kita, pasti rumah kita disapu bersih, baru kita buka pintu. Ketika kita membuka pintu, sebelum itu kita sapu dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita. Ketika kita membersihkan semuanya, maka Roh Kudus
masuk dan akan diam di dalam hati kita. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita untuk kita memasuki tahun yang baru ini. Saya percaya tahun baru ini adalah tahun yang penuh dengan pengharapan bagi kita, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Saya percaya penyertaan Tuhan adalah sempurna bagi kita. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan, saya kembalikan kepada hamba Tuhan sebagai gembala. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan membuat kita menjadi pribadi Yusuf yang mau dipakai oleh Tuhan. Kita pujikan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan lagi, katakan dari hati kita, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Segala puji hormat syukur
segala hormat puji syukur bagimu. Sikala bala 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 santara bala. Sikala yala bala 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 sangkara takariasa. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala bala sangka. Haleluya, haleluya. Segala bala kita kuduskan nubuatan di dalam nama Tuhan. Haleluya. Segala malam, segala malam, segala malam sang, segala malam, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Habib Amhamaras Dasenai. The glory adalah sikila mana sangka. Sikila mana sangka. Ya hadu al-Habib Amaras sangka. Al-Habib Amaras sangka. Hai anak-anakku. Aku ada dan aku ada. Ya Habib Amhamaras sangka. Lahadu alabaras sangka. Anak-anakku, aku sangat mengasihimu, anak-anakku. The lies the lost, the glory the last the dice. Sikiara baras sangka. Anak-anakku, emai bi imham baras sangka. Ya habi amhabadu alhabaras sangka. Ya habi amhabu alhabaras sangka. Hai anak-anakku, aku ada dan aku ada. Ya haba bersangka. Ada glory the last the lies. Di kiamat sidi al-habarat. Ya hadu al-habi amham bersangka. Ya habi amham bersangka. Ahayu hamba. Ahayu amma ya hadu am. Ya hagi ala-halal sangka. Sikara bersangka. Aku melihat rawa-rawa ada di tengah-tengah engkau. Ya hadu sangka. Aku melihat hutan belukar ada di tengah-tengah engkau. Ya masih di al-halal sangka. Ada glory the last kalau sangka. Ya habi amhamara sangka. Ada bambu-bambu berdiri di tengah-tengah engkau. Lihaki ala sangka. Ada buah-buah yang jatuh di tengah-tengah engkau. Lahadu ala sangka. Karasikala wa hambara sangka. Anak-anakku, aku sangat mengasihi engkau. Bipau bihamara sangka. Ya hadu alhamara sangka. Ayasikala wala sangka. Aku tidak akan membiarkan sungaiku kering. Ya hadi ala sangka. Karena sangka tiso senai. Ya hami hama haba ada. Aku ada di tengah-tengah engkau saat ini, anak-anakku. Ya Habib Am. Ya Habib Am sangka. My the lost, the glory the last segala sangka. Hambaku, dengarkan suaraku. Yesterday, the glory the last segala my today. My Habib hamba. I have. Ya hadu amma. Ya hagi alha. Ya haba asyangka. Kialah sangka. Haleluya. Haleluya Yesus. Sikala bala-bala malama sangkara takarya se. Kau mengasihi kami Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Engkau sangat baik Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau telah berbicara. Engkau telah berbicara di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau membuat semuanya baik, bahkan semakin baik, seperti janji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita angkat. Hamba memuji kebesaran. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu, berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong, menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam dengan berkat-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Surga